Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar modal dan pasar uang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kurnia Ratnasari, NPM 1910104040. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik hutang maupun modal sendiri, diperdagangkan. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar primer atau perdana atau primary market. Adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Pada pasar ini, dana berasal dari arus penjualan surat berharga atau sekuritas baru dari pembeli sekuritas atau yang disebut investor kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut atau disebut emiten. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market adalah pasar perdagangan surat berharga yang sudah ada di bursa efek. Peranan dan manfaat pasar modal. Peranan pasar modal adalah sebagai piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Akibat dari fungsinya pasar modal sebagai piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal adalah naiknya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan semakin meningkatnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan penerbit sekuritas. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Yang kelima, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Yang keenam, emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Yang ketujuh, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang kedelapan, tidak ada beban finansial yang tetap. Kesembilan, tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. Dan terakhir, profesionalisme dalam manajemen meningkat. Kemudian, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti perkembangan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga tetap atau bunga mengambang bagi yang memiliki obligasi. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham dan memiliki hak suara dalam RUPO bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Yang kelima, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong laju pembangunan, yang kedua, mendorong investasi, yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat, bagi BUMN mengurangi beban anggaran. Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Yang pertama, menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang ketiga, semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang. Yang keempat, likuiditas efek semakin tinggi. Lembaga-lembaga pengelola pasar modal. Yang pertama, Badan Pembina Pasar Modal. Tugas pokok Badan Pembina Pasar Modal adalah memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Yang kedua, memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT atau Persero, Dana Reksa, sebagaimana dimaksud Kepres Nomor 52 Tahun 1976. Keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal terdiri dari ketuanya adalah Menteri Keuangan, Wakil Ketua, Menteri Negara Perencanaan Nasional atau Ketua Bappenas. Anggotanya terdiri dari Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua BKPN. Sekretaris
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Tugas pokok Bapepam menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut terdiri dari reksadana, bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan simpanan, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang modal, profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini penting dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal atau investor. Berdasarkan fungsinya, lembaga penunjang pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang pasar perdana antara lain penjamin emisi efek atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai yang termasuk penunjang dalam emisi saham. Sedangkan lembaga penunjang dalam emisi obligasi antara lain wali amanat, penanggung atau guaranto, dan agen pembayar. Yang kedua, lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual-beli di bursa. Lembaga ini terdiri dari pedagang efek, perantara perdagangan efek atau broker, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana atau mutual fund atau investment fund. Selanjutnya, saya Milani Wahyuni Saktavia akan menjelaskan tentang proses emisi efek. Emisi efek atau sering disebut penawaran umum merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Proses emisi efek yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan yang akan menerbitkan efek menyampaikan pernyataan maksud atau letter of intent kepada Bapepam. Yang kedua, emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi serta lembaga penunjang emisi lainnya. Yang ketiga, emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya. Yang keempat, emiten melalui underwriter menyampaikan pendaftaran emisi efek kepada Bapepam. Yang kelima, emisi diberikan oleh Bapepam bila mana semua dokumen emisi telah lengkap dan memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedelapan, emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya. Yang kesembilan, penjatahan saham. Yang ke-10, pengembalian uang kepada pemesan. Yang ke-11, penyerahan sertifikat efek. Dan yang terakhir, pencatatan saham di bursa. Selanjutnya yaitu pasar perdana. Penawaran efek kepada masyarakat setelah pemberian izin emisi sampai dengan saat pencatatan di bursa disebut dengan pasar perdana. Proses penawaran efek melalui pasar perdana meliputi yang pertama yaitu pengumuman dan pendistribusian prospektus. Sebelum penawaran umum dimulai, emiten mempunyai kewajiban untuk mengumumkan prospektus ringkas kepada masyarakat melalui surat kabar. Yang kedua yaitu masa penawaran. Jangka waktu minimum ditetapkan 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dan saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Masa penawaran ini merupakan saat yang sangat menentukan apakah efek yang ditawarkan oleh emiten akan terserap seluruhnya atau masih sisa, di mana jumlah efek yang diminta lebih kecil daripada jumlah yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu masa penjatahan atau allotment. Penjatahan terhadap efek-efek yang ditawarkan perlu dilaksanakan apabila diperkirakan jumlah efek yang diminta oleh pemodal jauh melebihi jumlah efek yang ditawarkan oleh emiten. Ada beberapa sistem penjatahan yaitu
A. Visit allotment, yaitu cara penjatahan di mana anggota penjamin emisi maupun agen penjual telah memiliki pembeli sehingga jatah saham yang diberikan oleh penjamin pelaksana tidak dijual kepada klien lainnya. B. Separate account. Sistem ini hampir sama dengan sistem visit allotment, hanya saja pada sistem ini di samping ada jatah untuk klien dekat, juga menyediakan saham yang akan dijual kepada investor di luar klien dekat. C. Yaitu pooling. Dalam sistem ini seluruh pemesanan saham dipool pada penjamin emisi pelaksana. Yang D, yaitu gabungan visit allotment dan pooling, merupakan gabungan sistem visit allotment dan pooling guna mengatasi kelemahan kedua sistem tersebut. Proses penawaran efek yang keempat yaitu masa pengembalian dana. Masa pengembalian dana ini adalah 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Pengembalian dana melibatkan modal yang besar kepada banyak orang, mengharuskan para penjamin bertindak hati-hati dan cepat, karena pengembalian dana yang tepat waktu akan mempercepat likuiditas dalam pasar modal. Yang kelima yaitu penyerahan efek di bursa. Efek yang telah dipesan dan memperoleh kepastian untuk memenuhi harus diserahkan oleh penjamin emisi kepada pemodal melalui agen penjual. Yang keenam, pencatatan efek di bursa efek. Pencatatan efek di bursa merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam rangka pasar perdana. Dengan tercatatnya efek di bursa, berarti secara resmi sudah dapat diperdagangkan di bursa sekunder. Yang selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah pasar perdana berakhir. Pelaku dalam perdagangan pasar sekunder adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar dalam pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan penerbit efek atau emiten, tetapi hanya berpindah tangan dari pemegang efek yang satu ke tangan pemegang efek lainnya. Bursa paralel adalah sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar BEJ dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE, serta diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Selanjutnya, saya Sonya Dia Pradita, NPM 1910104094, akan menjelaskan mengenai instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut keputusan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal berjangka waktu panjang. Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek di Indonesia saat ini adalah saham dan obligasi. Beberapa instrumen pasar modal diantaranya yang pertama saham. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Jenis-jenis saham yang pertama menurut cara pengalihannya ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk adalah saham yang tidak dituliskan nama pemiliknya sehingga mudah untuk dipindah tangankan. Sedangkan saham atas nama adalah saham yang di atas sertifikat saham ditulis nama pemiliknya. Cara peralihannya dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Selanjutnya, jenis saham menurut manfaatnya. Jenis saham menurut manfaatnya dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa atau common stocks adalah saham yang biasanya selalu ada dalam struktur modal perusahaan. Jenis-jenis saham biasa diantaranya yang pertama saham unggulan atau blue chips, yaitu saham yang diterbitkan besar yang telah memperlihatkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Yang kedua, growth stocks, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang laba dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan. Yang ketiga, emerging growth stocks, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil tetapi mempunyai daya tahan yang kuat dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Yang keempat, income stocks,
yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Kelima, cyclical stocks, yaitu saham perusahaan yang mempunyai keuntungan berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Yang keenam, defensive stocks, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari periode atau kondisi yang tidak menentu. Dan yang terakhir, speculative stocks, yaitu pada prinsipnya semua saham yang diperdagangkan adalah saham spekulatif, karena pada waktu membeli tidak ada kepastian keuntungan yang akan kita dapat. Kemudian ada saham preferred. Saham preferred dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, cumulative preferred stocks. Saham preferred jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu, sehingga jika pada tahun tertentu dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Kedua, ada non-cumulative stocks, yaitu pemegang saham jenis ini dapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak kumulatif. Yang terakhir ada participating preferred stocks. Pemilik saham jenis ini selain memperoleh dividen tetapi juga memperoleh dividen tambahan. Instrumen pasar modal yang kedua ada obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya ada obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Obligasi atas unjuk mempunyai ciri-ciri nama pemiliknya tidak tercantum dalam sertifikat obligasi, sehingga mudah untuk dipindahtangankan. Yang kedua, obligasi atas nama. Pada obligasi atas nama untuk pokok pinjaman, nama pemilik dan kupon bunga tercantum dalam sertifikat, sedangkan obligasi atas nama untuk bunga dan nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat, tetapi dicatat di perusahaan emiten guna mempermudah dalam pengiriman bunga. Kemudian, jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Berdasarkan jaminan yang diberikan obligasi, ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, guaranteed bonds atau obligasi bergaransi. Obligasi ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan kecil yang kekurangan dana. Perusahaan ini biasanya berafiliasi atau menjadi anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar. Nah, perusahaan inilah yang memberikan jaminan terhadap pelunasan pokok dan bunga obligasi dalam bentuk garansi. Yang kedua ada mortgage bonds, yaitu obligasi dengan jaminan real estate. Obligasi ini dikenal juga dengan jaminan hipotek. Nilai jaminan yang diberikan perusahaan penerbit obligasi tentu melebihi dari obligasi yang diterbitkan. Yang ketiga ada collateral trust bond. Obligasi ini dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. Kemungkinan pula emiten menjamin saham-saham anak perusahaannya. Dan yang terakhir ada equipment trust bond. Jaminan yang diberikan bagi pemegang obligasi ini adalah berupa equipment yang dimiliki oleh perusahaan penerbit obligasi dan equipment tersebut kemudian digunakan sehari-hari, misalnya pesawat untuk perusahaan penerbangan. Yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan terdiri atas debenture bond dan subordinate debenture. Debenture bond pada obligasi ini tidak ada aset yang menjadi jaminan, kecuali kejujuran, nama baik, dan kesediaan membayar. Obligasi pemerintah biasanya memiliki sifat ini. Yang kedua ada subordinate debenture. Biasanya memiliki tingkat klaim yang lebih mudah dari semua obligasi emiten yang beredar. Obligasi ini bunganya sangat tinggi, karena tingkat resiko tinggi dan keamanannya paling rendah. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga. Berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga, obligasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap, yaitu obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu, dan pada waktu jatuh tempo, pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi. Yang kedua, obligasi dengan bunga tidak tetap. Penetapan bunga dari obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga dikaitkan dengan indeks atau tingkat bunga deposito. Yang ketiga, obligasi tanpa bunga. Obligasi ini tidak memiliki bunga. Keuntungan yang diperoleh dari pemilik obligasi ini adalah selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal dengan selisih pada harga beli. Dan yang terakhir, obligasi perpetual. Obligasi ini tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga penerbit obligasi tidak mempunyai kewajiban mengembalikan hutang kecuali jika perusahaan dilikuidasi.
Keuntungan yang diharapkan pemegang obligasi ini adalah bunga yang dibayarkan secara periodik selama perusahaan berjalan. Selanjutnya, instrumen pasar modal yang ketiga ada option. Option atau opsi di Indonesia belum umum diperdagangkan, namun dalam praktik di luar negeri, instrumen ini sangat populer. Option adalah efek yang bukan diterbitkan emiten. Dalam penerbitan option terdapat dua pihak yang terkait, yaitu penulis dan pemegang option. Instrumen pasar modal yang keempat ada warrants, yaitu salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan harga kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Syarat tersebut biasanya mengenai harga saham yang akan dibeli dan jumlah saham yang dapat dibeli. Yang kelima ada right, yaitu hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Tujuan diadakannya right itu yaitu agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas perusahaan dan untuk mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama. Strategi investasi di pasar modal. Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor harus benar-benar menyadari keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Oleh karena bermain di pasar modal tidak mendapat jaminan untuk mendapat capital gain, yaitu selisih antara harga beli saham dengan harga jual saham. Dengan demikian, bermain di bursa juga sangat mungkin seorang investor mengalami capital loss. Untuk itu, ada beberapa strategi investasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, beli di pasar perdana, kemudian dijual begitu dicatatkan di bursa. Strategi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa harga saham akan naik begitu suatu emisi saham dicatatkan di bursa. 2. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham. 3. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek perkembangan di masa depan. 4. Beli saham tidur. Saham tidur merupakan saham-saham yang tidak mendapat perhatian masyarakat pemodal dan cenderung nilainya di bawah harganya. Yang kelima, strategi berpindah. Pemodal yang spekulatif cenderung berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain dengan manfaat perbedaan siklus harga individual. Pemodal seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga saham di bursa. Keenam, strategi konsentrasi pada industri. Strategi ini dilakukan dengan memusatkan perhatiannya pada perkembangan industri tertentu. Dengan demikian, strategi ini adalah memilih saham-saham yang terbaik untuk industri yang dinilai mempunyai kondisi dan mekanisme kerja yang baik. Terakhir, strategi belilah pasar atau buying market atau mutual fund atau unit trust. Strategi investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trust. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak mempunyai informasi yang cukup atau tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisa pasar. Risiko investasi di pasar modal. Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko yang mungkin dihadapi investor diantaranya risiko daya beli atau purchasing power risk. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua ada risiko bisnis. Suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga atau dividen. 3. Risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. 4. Risiko pasar. Apabila pasar bergairah pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu maka harga saham akan cenderung turun. Yang kelima, risiko likuiditas. Berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Selanjutnya, teknik-teknik analisis atau penilaian efek. Ada dua potensi keuntungan dari investasi di bursa efek, yaitu dividen atau bunga dan capital gain. Pendapatan dividen tergantung performance perusahaan atau emiten, dan tidak mungkin negatif. Tetapi capital gain setiap saat dapat berubah menjadi capital loss. Ada dua buah aliran dalam penilaian efek, yaitu yang pertama analisis fundamental.
Menurut analisis fundamental, harga saham merupakan refleksi dari nilai perusahaan bersangkutan. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian suatu saham digunakan teknik analisis rasio. Rasio yang digunakan antara lain, yang pertama, pendekatan Price Earning Ratio atau PER. PER dapat dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat dengan earning per share. Tidak ada suatu standar yang pasti berapa PER yang wajar bagi suatu saham. Yang kedua, pendekatan dividend yield. Dividend yield merupakan penghasilan dividen yang diharapkan oleh investor atau dividen saham yang akan dibayarkan oleh emiten. Pendekatan ini, harga saham dihitung dengan cara expected dividend per saham dibagi dengan yield. Yang ketiga, ada pendekatan net asset value. Pendekatan ini menghitung nilai buku suatu saham yang menggambarkan nilai klaim fisik suatu perusahaan. Nilai buku dihitung dengan cara net asset dibagi dengan jumlah saham beredar. Model-model analisis fundamental diarahkan untuk menjawab suatu pertanyaan dasar, apakah harga suatu saham undervalued atau overvalue? Jika harga saham undervalue, maka saatnya membeli saham, tapi bila overvalue, maka harus menjual saham. Kedua, ada analisis teknikal. Dinyatakan bahwa investor adalah makhluk irasional. Bursa pada dasarnya adalah cerminan perilaku sekelompok massa. Seorang individu yang tergabung dalam suatu massa bukan hanya sekedar kehilangan rasionalitasnya, tetapi sering melebur identitas pribadi ke dalam identitas kolektif. Harga saham sebagai komoditas perdagangan tentu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pada gilirannya, permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologis pemodal. Pada titik ekstrim, seorang teknikalis tidak memerlukan informasi mengenai perusahaan. Sepanjang dia membeli pada saat harga rendah dan menjual pada saat harga tinggi, maka akan memperoleh keuntungan. Tidak peduli apakah saham yang dibeli dari perusahaan yang untung atau perusahaan yang menderita kerugian. Yang selanjutnya yaitu pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market di samping pasar modal. Transaksi dalam pasar uang tidak seperti dalam pasar modal yang menggunakan bursa efek. Pada pasar uang menggunakan sarana telekomunikasi sebagai sarana transaksi, sehingga pasar uang sering disebut dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di suatu tempat tertentu. Pelaku utama pasar uang, baik sebagai investor maupun sebagai penerbit instrumen pasar uang antara lain. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang keempat, individu-individu. Fungsi pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya, maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Di samping itu, pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Di Indonesia, pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, sementara SBPU berfungsi sebagai instrumen ekspansi moneter. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi. Antara lain, yang pertama, Treasury Bills. Treasury Bills atau disingkat T-bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto, dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. Yang kedua, Commercial Paper. Commercial Paper atau CP merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan
yang diterbitkan oleh perusahaan, termasuk bank, untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang. Dengan demikian, CP pada prinsipnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat CP jatuh tempo. Yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit atau CD atau Sertifikat Deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Di Indonesia, CD diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1.000.000 dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Yang keempat, Banker Acceptance. Banker Acceptance atau BA merupakan instrumen yang dapat dipindah-tangankan sebagaimana halnya CP. Pada mulanya, BA tercipta melalui perdagangan luar negeri. BA pada prinsipnya memberi alternatif untuk memperoleh kredit, terutama pada saat barang-barang dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. Yang kelima, Repurchase Agreement atau RIPO. RIPO adalah transaksi jual-beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang keenam, Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada prinsipnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Yang ketujuh, Surat Berharga Pasar Uang. Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI atau Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.